Suami kita Bu yang katanya sayang buat kita, wah pas kita mati suami kita sedihnya paling 3 hari, dapat seminggu, dapat sebulan suami kita udah bisa nyanyi, bangunlah satu bulan diriku ditinggalkan. Nggak enak gak punya bapak. Saya ditinggal orang tua, bapak nggak punya, keluarga 9, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. Nggak enak nggak punya bapak, ngerasain. Tahun baru Hijriyah, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana Allah telah menyatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu bilangan tahun, bilangan bulan, bilangan tahun itu ada 11 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka tertulislah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram banyak kaitan sejarah dengan para nabi. Mana buktinya Ustaz? Sejarah mencatat diusirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga itu jatuh bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud juga itu bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar sama raja. Nabi Ibrahim dibakar sama raja. Nabi Ibrahim dibakar sama raja. Iya, nyaut apa gitu? Allah bilang tuh sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api waktu itu di dunia enggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya enggak panas. Allah selamatin tuh Nabi Ibrahim di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan Nun juga di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Musa dari kejaran rombongan Firaun di Laut Merah juga di bulan Muharram. Difitnahnya Nabi Yusuf oleh Siti Zulaikha di bulan Muharram. Nabi Yusuf difitnah, memperkosa. Nabi Yusuf difitnah memperkosa. Ini bulan Muharram kaitannya banyak sejarah dengan Nabi. Maka peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah kita ambil ilmu pelajaran malam ini. Hijrah itu asal kata hijriyah, dari asal kata hijrah, pindahnya dari Mekah ke Madinah. Perjuangan luar biasa. Di Mekah Rasulullah dimusuhi, di Mekah Rasulullah dibombardir, Rasulullah habis dimusuhi, seluruh pengikut sahabatnya dimusuhi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita nggak hijrah saja dari Mekah? Mekah udah nggak aman ini. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah belum datang. Nanti kalau sudah datang kita berangkat. Lalu datanglah perintah hijrah dari Allah, maka Rasulullah pidato. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang. Oleh karena itu siapkan diri kita semua, kita berangkat. Kapan ya Rasul? Kalian berangkat duluan ke Madinah. Rasulullah kapan? Saya belakangan. Kenapa belakangan ya Rasul? Bareng aja enak. Kalau bareng itu habis kita dikejar-kejar terus. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya, target utama saya. Biarin kalian berangkat lebih dulu ke Madinah. Saya di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Bu, biarin rakyat gua kena corona, asal gua seneng. Ini PA nih.
Ada model begitu, ada model begitu. Kita gara-gara corona semuanya imbasnya kok. Yang kerja di PHK, sekolah bocah ya, sekolah pakai HP, paketannya habis. Akhirnya ke sekolah, sampai ustad kena lockdown. Ceramah 3 bulan 5 bulan enggak ceramah kok, makanya saya pelan-pelan ngomong, takut lupa udah lama enggak ceramah. Jadi Rasulullah menghadang bahaya. Malam mau hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, rumahnya Rasul dikepung, di pagar betis. Sama siapa? Sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy zaman itu. Rapet rumahnya dikepung, di pagar betis. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, siap ya Rasul, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku, target utama aku yang mau dibunuh. Gantikan tempat tidurku. Untung Sayyidina Ali tokoh muda, waktu itu masih muda Sayyidina Ali, Bu. Anak muda yang soleh. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati, nyawa taruhannya. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Coba anak muda pinter, enggak begitu. Ali, gue mau berangkat nih ya ke Madinah, lu di sini tidur ya di kamar gua, ntar yang mau dibunuh lu. Apa kata anak muda yang pintar? Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nah, beda Rasulullah. Sayyidina Ali luar biasa, gantiin tempat tidur, digantiin. Berangkat Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, sampai ngumpet di gua namanya Gua Tur. Sampai depan gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Biarin. Emang kenapa? Saya bersih-bersih dulu, takut ntar ada binatang, Rasulullah ntar digigit. Bener Bu, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Beneran, lagi ngorek-korek, tangannya digigit kalajengking. Bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Sayyidina Abu Bakar nggak ngomong, diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya kagak sedih ya Rasul. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kalajengking. Lo kagak ngomong? Sini dong, ngomong dong, komen, like, share, and subscribe. Ngomong. Sini. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi sama Rasul. Hari itu juga, detik itu juga, bengkaknya kempes ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, wah, mungkinan bengkak tuh. Apa hijrah mental? Berubah. Ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Maka Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama dibangun di Madinah bukannya mall, yang dibangun Rasulullah di Madinah bukannya apartemen, bukannya kereta cepat, bukan jalan tol, bukan hotel, tapi yang beliau bangun di Madinah adalah akhlak manusianya dulu. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Amin. Kenapa korupsi enggak kelar-kelar? Karena akhlak manusianya, Bu. Ada perubahan. Maka memasuki bulan baru, tahun baru ini, apa yang kita lakuin? Pertama, bertasyakur, bersyukur kita berjumpa bulan baru, tahun baru. Malam ini kita ketemu bulan baru, tahun baru. Ada kesempatan Allah kasih. Syukur itu kita buktiin apa? Tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji, tahun kemarin ngajinya doyan. Amin. Amin apa po? Ya Allah, amin pakai disuruh. Yang belum doyan ibadah, tahun ini doyan ibadah. Yang belum doyan ke masjid, tahun ini jamaahnya rajin ke masjid. Masjid kita di sini cakep, saya lihat tadi gede, mewah, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di situ.
terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 masuk ke masjid udah nggak bisa masuk saya. Ke masjid masih dikunci. 3:30 mau nyolong kotak. Luar biasa. Kita pengen ada perubahan, Bu. Nih kita ngaji kumpul begini, ya Allah. Cuman sekarang pengajian dibatasin, tapi kita akalin juga. Ayolah pemerintah, biarin. Kenapa sih mall buka gara-gara corona, tapi pengajian kok nggak dibuka? Bener. Kita kepengen, ayo. Saya kemarin tes masuk ke mall, saya lihat diperiksa pakai termogan, pakai masker, banyak kok orang di dalam mall. Apa nggak bisa kita bikin pengajian? Ayo ikutin protokol kesehatan, pakai masker, ada hand sanitizer, Bu. Ayo ada perubahan, ngaji kumpul begini kan enak, luar biasa, Bu. Orang ngaji begini dosanya dirontogin. Ini kita kumpul begini dosa kita dirontogin. Dosa kita dirontogin. Diusap, dihapus, dosa kita ditipek, digebeng. Raba dada kita masing-masing, ya Allah, banyakkan dosa apa ibadah? Ternyata banyakkan dosa. Ini kita semuanya kan orang-orang pendosa semua, termasuk yang ngomong sama. Apalagi tukang ngomong begini, emang dosanya di omongan. Salah omong, bener, Bu? Dosa kita banyak, yang kecil-kecil, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, Bu, masa berkabut. Yang belakang-belakang budek, Bu, dosa sama suami. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini model begitu bini. Yang tawanya kenceng dia itu. Ya Allah, kita nggak terasa bikin dosa. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat mau udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyiap jam, kan salah itu ibu. Bangun bang, bangun, lu lihat mau udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyiap jam. Lah ibu aja yang melek nyiap jam. Kita kepengen dosa-dosa kita dirontogin. Yang kedua, pahalanya gede ngaji, Bu. Nggak ada ruginya, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Batin kita isi dengan nutrisi vitamin. Jangan lahir doang, jasmaniah kita doang, kita makan yang enak-enak, minum vitamin supaya sehat, tapi batin kita juga perlu nutrisi. Apa itu nutrisinya? Yaitu ilmu agama. Duduk sama guru, sama ustazah, kita ngaji, kumpul di pengajian. Mumpung masih sehat, jangan pakai ada alasan. Udah tua, udah nenek-nenek, masih ada aja alasannya. Ngaji nih, malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men aja. Ada nenek men. Ngaji, Bu, udah nih, mau ngapain nih, udah tua. Kita kumpul pengajian, pahalanya gede, Bu. Datang aja ke majelis taklim, ikutin ustazah kita, guru kita ustazah Lilis. Datang aja ikutin ustazah bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Ustazah ke bed, kita ke bed. Ustazah tutup lah, tutup. Temen nanya halaman berapa, cingau, boleh ke bed doang. Datang aja udah, nggak apa-apa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja jadwal imam. Malamnya raweh imamnya dia, ya lama nih, lama. Lama udah kalau dia jadi imam, lama udah lama. Pindah-pindah kita raweh. Apalagi yang 1000 rakaat. Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama ya, Bu. Kalau jadi imam mah bacanya pendekin. Baca lambok, lo habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah. Baca surahnya Yasin. Makmu udah begini aja di belakang. Makmu mah kagak batal, enggak ada yang batalin, enggak. Mana hatinya ngomong, besok kok kapok, bayang ngeluh. Sholat punya luar biasa, pahalanya gede. Pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Tuh kalau kita ngaji, pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Bawa tenteng, Bu, tengokin. Kadang-kadang nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih, Ji? Lu pakai diimpus begini, apa yang lu rasain emang? Yang sakit nyaut, enggak, dia gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu? Iyalah, lu kemarin ngebawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Kan PA itu. Sampai rumah sakit, gua rasa sakit dimakanin. Ya Allah, pahalanya gede, Bu ngaji.
Kita kumpul yang muda ngaji, yang tua ngaji, insya Allah aman kampung kita. Amin. Allah jaga, Allah pelihara. Kalau orang rajin ngaji kumpul semuanya wajib ibadah, corona juga takut masuk kemari. Bener? Corona sono buatan didoain mulu si corona, jadi nggak hilang-hilang. Kemarin nenek dikasih sembako, bansos begitu. Nah nenek bansos nenek nanya, dari siapa ini? Ini dari corona nih. Aja doain corona tuh nenek. Gue doain dah si corona biar sehat, panjang umur, ya berkah dah si corona. Gue kagak tahu corona kata di orang kali. Cuma sekarang godaan rada berat, tantangan kita ibadah banyak. Tantangan kita banyak sekali bu, yang bikin males kita ngaji ada aja. TV siang malam di rumah nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Apalagi sekarang anak kita udah nggak sekolah, belajarnya di rumah, dikasih HP main game. Bener, ada perubahan, godaan boleh banyak, tapi tetap ya enggak, hati kita tetap istiqomah untuk ibadah. Amin. Iya. Nih, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini? Selain kita bertasyakur, kita bertafakur, introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Tahun kemarin kita banyakkan ibadah apa banyakkan maksiatnya? Bener bu? Bener bu? Tahun kemarin apakah kita banyakkan ibadah apa ngomongin orangnya? Bener? Kita introspeksi. Ya Allah, kenapa? Karena kita pengen buat bekal hidup. Nggak selamanya kita di dunia akan abadi kekal, kita bakal pindah. Kita cuma transit doang di dunia, bawa bekal amal yang baik menghadap Allah, karena kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Ini kita semua calon-calon jenazah, jangan kita ngerasa muda. Ustadz saya masih muda ini, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu. Diingetin kita nih, bertafakur. Kita semua pasti nyusul seperti almarhum, pasti pindah dari dunia ke alam barzah. Introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu diri kita sebelum dihitung nanti sama Allah. Mumpung masih ada kesempatan, dikasih nikmat panjang umur, dikasih oleh Allah kekuatan kesehatan, manfaatin buat takarub ibadah kepada Allah. Karena kita bertafakur, kita berpikir ada perubahan. Orang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Amin. Selalu tiap hari ada perubahan-perubahan. Ini semua buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngerasa masih sehat, ngerasa kita seger. Kematian datang, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datangnya dadakan ibu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kalau udah datang waktunya mati ya mati. Jangan kita ngerasa muda. Kadang yang muda berangkat duluan. Bener. Nih, gemuk mati kurus. Jangan kita ngerasa gemuk dong. Oh, Ustaz saya sehat, gemuk ini lama mati. Enggak. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya nanya, kok saya kepo, kok bisa begitu dok? Iyalah, kalau orang gemuk tarik napasnya ngos-ngosan Pak Ustaz, makanya nggak ada tempat buat napas, jadi cepat mati. Oh, yang kurus girang dong. Alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Kurang gizi, mati juga. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin. Oh, orang paling kaya mati. Dulu Pak Harto duitnya banyak banget, Pak Harto aja mati. Duitnya banyak, duitnya banyak, gunung dia punya, apa juga ada. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter. Pak Harto itu dokter 40, nggak sanggup nahan-nahan Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati bu, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang lebih mati lagi. Mati. Tinggi mati, pendek mati, semuanya pada kita siapin dari sekarang. Kenapa? Karena kita bakal nggak kekal di dunia ini. Dunia mazru'atul akhirah, dunia cuma ladang. Kita bertanam, kita supaya ada buahnya, nanti kita panen di akhirat. Karena kita bukannya mati. Kata siapa? Kata yang hidup, yang mati mah
Si Fulan mati tuh, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan lagi di alam barzah. Makanya orang meninggal itu diikutin amal, bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Kalau sudah datang kematian, ya Allah ibu, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terereng, ya Allah. Itu lagu ayah Haji Oma bu, judulnya Sebujur Bangkai. Itu kalau kita resapi syairnya, dalamnya luar biasa, itu bener. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah, suara saya kayak Haji Oma ini sebenarnya salah. Kayak Haji Oma suaranya mirip saya. Itu dalam lagu tuh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Serem. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Teng dereng, ya Allah, begitu kok bang, ikutin musiknya. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka, begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Serem bu, dalam saya deh. Ini ayah Haji Oma nyiptain lagu Sebujur Bangkai 4 bulan belum jadi. Liriknya udah jadi semua, lagi mau rekaman, rekaman kagak jadi rekaman, nangis lagi ayah Haji Oma, nangis lagi sampai tukang ngesuling kebingungan, ya nangis lagi nih. Udah jadi rekaman. Kenapa? Karena menghayati lagunya begitu dalam. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafani. Serem. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah bilang, apa kata beliau? Saya di dunia nggak bakal takut, saudara. Kenapa? Karena banyak orang rame-rame. Di akhirat juga saya nggak takut. Kenapa? Rame-rame semua orang dibangkitin. Tapi yang saya takut, yang saya ngeri, di dalam kuburan sendirian, kagak ada yang nemenin. Siapa yang menemenin? Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, dia kumpulin amal yang baik, niat ikhlas mata-mata karena Allah, dia ibadah, masuk ke dalam kubur. Sebelum meninggal dunia, Israel laporan, ya Rob, orang ini waktunya saya cabut nyawanya, sehingga sembarangan nyabut nyawa dari mana, saya bingung. Karena orang ini suka berbuat amal soleh. Ya udah, Allah bilang cabut nyawanya dari mata dulu. Dicabut nyawanya dari mata, ternyata berat itu orang bu, matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tengah malam, orang pada tidur, dia melek sendirian, minta sama Allah, munajat, curhat dia tengah malam, matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab, dia liatin tuh kitab. Ya Rob, gak sanggup dari mata, cabut coba nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut berat juga. Diperiksa mulutnya, suka zikir, baca sholawat, suka baca Quran, zikir terus lidahnya, luar biasa. Kalimat thayyibah keluar dari mulutnya, nggak sanggup Israel. Dari mulut nggak sanggup ya Rob, coba dari tangan, dicabut dari tangan, nyawanya itu orang nggak sanggup juga. Israel laporan lagi, ya Rob nggak sanggup saya. Diperiksa tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, santun, tangannya nggak pernah pelit, nggak pernah medit, koret, budut gasiran, pada kuning, bol nontot. Orang kalau udah pada kuning bol nontot udah parah itu orang ibu, itu orang nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi, saking pelitnya tuh orang.
makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Ya kucing melongo nungguin pala. Kalau ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto, kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit medit. Sering banget bapak-bapak kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju koko tuh, ngantongin duit di baju koko, sering banget ya kantongin duit di baju koko, kotak lewat sholat Jumat dia masukin. Ini kadang-kadang kagak bapak-bapak, masya Allah sholatnya rajin banget membayang Jumat, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, wah biji tasbih gede-gede buat tasbihnya, wah kayak biji pinang, ditarik rosok, wah kotak masih jauh wirid, subhanallah, kotak udah deket, astagfirullah, kotak udah lewat jauh, alhamdulillah, beda-beda wirid. Ya Allah, padahal duitnya di kantong banyak banget, ada cepean, ada gocapan, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2000, ada ribuan. Duit di kantong semuanya pada ngomong recet banget, berisik banget. Kata yang 100.000, gua nih yang dicomot yang merah, pasti gua dimasukin ke kotak. Yang gocap nyaut, lu kegedean, lu mau buat beli beras, gua nih yang gocap yang diambil, yang biru pastilah, yang hijau nyaut yang 20, lu masih kegedean 20, gocap, gua nih yang 20 yang diambil, pasti gua dah yang hijau, yang ceban nyaut, yang ungu, gua nih yang diambil pasti, yang gocengan yang keren ngomong, gua pasti gua nih, yang 2000 nyaut, gua yang abu-abu, pasti dah gua kagak ada lagi yang lain, yang 1000 mah nggak ngomong bu. 1000-an diem aja di pojokan kantong lagi ngempet aja dia. 1000 nyeletuk, lu gue dengerin pada ribut apaan dari tadi sih, berisik banget, tetep aja ntar gue dicomot tuh katanya 1000. Bener 1000-an lagi ngempet dicomot, elah tuh 1000-an langsung kok ngagul dia, apa gue kata, gua kan yang diambil tuh. Mana udah kuplebat 1000-an dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi, masukin ke kotak, doanya banyak ya Allah, panjangin umur saya, bikin keberkahan ya Allah, masukin saya surga ya Allah. Malaikat negor 1000 kumpul dekil surga lagi lu. Tangannya pemurah, nggak sanggup ya Rob, saya cabut dari tangan, cabut dari kaki, dicabut dari kaki berat juga bu. Kenapa? Kakinya sering datang ke majelis taklim, kumpul bareng dengan guru, dengan ulama, melangkah ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, kolesterolnya sering kambuh, Israel lagi ngetes lewat kaki. Sekarang juga banyak nih yang kesemutan juga nih. Itu hati-hati, Israel lagi ngetes bu. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, baik-baik nih, hati-hati. Nggak sanggup semuanya ya Rob, ya udah kau ke surga saja. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa tempelin depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain kalimat la ilaha illallah, kita pandang, kita lihat itu la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang takziah, guru pada takziah, ustazah datang pada takziah, di maskol nyampe takziah juga, ditutupin pakaian putih yang jarang-jarang di atas balai si Udin, disingkap, enak meninggalnya, senyum, matanya merem. Ustazah Lilis datang takziah ngeliat, ya Allah, pulang takziah ustazah aja Lilis ngomong, si Udin kayak kagak mati ya, ngomong sama temennya bisik-bisik, si Udin kayak kagak mati ya, iya si Udin kayak. Tapi sebaliknya bu, orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat kebajikan, Israel waktunya nyawa nyabut, laporan kepada Allah, ya Rob, dari mana orang ini saya cabut nyawanya? Orang ini sering berbuat amal jelek, sering berbuat maksiat, kata Allah, udah cabut jadiin satu aja semua, dari mata, tangan, kaki, mulut, jadiin satu sama Israel, ditarik, saking sawatnya Israel, matanya tuh orang melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min.
Panggilin Amir, Amir panggilin Mir, Amir mandiin Mir. Dimandiin sama Amir, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebekin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut, ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina badanukal qawi, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat? Sekarang nggak bisa bukutik apa-apa. Mulut kita dibersihin, dikorek sama Amir. Ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih? Sekarang kamu nggak bisa bukutik apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita semua dimandiin, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan bu, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati teh. RW mati weh. Ustadz mati tan. Semuanya siapapun masuk kurung batang mati. Itu kendaraan terangker sedunia. Supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Bismillah wa ala millati Rasulillah, diusung kita digotong. Mau kemana bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amalu, harta, amal, dan harta nganter, keluarga nganter, amal kita ngikut nganter. Sayang yang 2 balik pulang. Siapa? Keluarga nggak ada yang nemenin. Suami kita bu yang katanya sayang buat kita, wah pas kita mati suami kita sedihnya paling 3 hari, dapat seminggu, dapat sebulan, suami kita udah bisa nyanyi, bahwa 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian, ya Allah ya Tuhan hindari godaan jablay. Tapi kita udah punya nggak mau nemenin. Istri kita juga nggak bakal nemenin bang, masuk dalam kubur kita mati, walaupun berjanji dibuat tiang listrik waktu pacaran. Ngomong itu sang istri kita, oh sayang, ayang beb, diri tanpa dirimu nggak bakal berhati ayang beb. Bullshit. Suami kita janji waktu lagi pacaran, aneh neng sayang, ayang neng, ayang abang siap akan jadi imam kamu. Gue girang banget. Itu perempuan kata begitu, padahal dia nggak tahu dikalak-kalain imam itu makmumnya banyak. Anak kita bagaimana Ustaz, nemenin nggak? Anak bu kita meninggal dunia bang, paling dapat sebulan, langsung dapat seminggu aja. Girik mana girik? Ya sertifikat bapak aja taruh di mana yang mana ya? Nyari-nyari surat tanah. Teman bagaimana Ustaz? Teman gak ada yang mau nemenin. Kita punya teman CS kental, berdua-duaan kemana aja berdua bareng, punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas lagi diuruk kuburan kita, diinjak kuburan sama teman kita, biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Teman nginjak-injak kuburan kita bang, gak ada yang nemenin. Harta bagaimana Pak Ustaz? Oh harta lagi, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiker ketinggalan diambil juga. Tiker ketinggalan, tiker ambil tiker kita nggak tinggalin juga. Berapa duit harganya tiker yang ngikut masuk ke dalam kubur amal kita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan luar biasa, masuk ke dalam kubur disambut dengan senyuman oleh munkar nakir. Oh senyum, nggak galak, senyum, ditegur, diajak kongkok dalam kubur tuh sama malaikat. Lu baru nyampe gitu? Iya ini kan, oh, sehat, alhamdulillah. Gimana? Masih PSBB? Malaikat tanya PSBB. Sehat sono, alhamdulillah. Masih ada ono, masih ada zona hijau, zona kuning. Oh, udah ngopi ya ngopi. Dia jadi ngopi sama malaikat. Gue mau nanya sama lu nih, nanya apa? Dengerin ya. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, amal kita yang jawab. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar. Wah mantul ji lu bisa lah. Gua tanya lagi dah tuh, ditemenin dalam kubur sama perempuan tinggi putih bang, bidadari, tangannya bengkok batang waru,
betisnya bunting padi, luar biasa. Biji matanya gede kayak kecil kagak, bibirnya kayak di 5 dibelah 4, kalau di 5 dibelah 2 kegedean, kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Kubil bagong matanya, tangannya bekok batang waru, lehernya leher selang, bisa nyium muter sus. Kita bingung, orang dalam kubur cakep-cakep banget nemenin kita, nanya man anta lam ara fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakep anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, malaikat serem buat munkar nakir. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu, masih hidupnya rumah deket masjid, kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedeg, sama ustaz ada benci, saban malam jangan nyekek botol mulu, saban malam habis botol cekekin semua lehernya. Kenapa leher botol kecil-kecil? Karena dicekekin mulu dia. Nggak pernah berbuat amal soleh, saban malam kerjanya suka tripping, giting, tribui sampahnya, bulonya martini, vodka, AO, topi miring, mensen, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu. Gue tahu berempat-empatan di kosan asik, mending orang lain saudara semua, engkong cucu mantu sama anak akurbat berempat-empatan, mati lo kok nggak punya 5, engkong nggak dikata mati, diem aja. Pendek kata nggak pernah berbuat baik. Malaikat, apa kata malaikat? Emang gue lagi tungguin lu ya, nyampe juga lu di sini. Ditanya marah buka, kagak nyaut. Langsung malaikat bawa pentungan munkar nakir. Pentungan malaikat, andai kata digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Ditanya nggak nyaut, hajar, jubir. Sendi-sendinya pada mental, kulit pada mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, kulit copot, baru dia teriak merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau puasa, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu budak, lu dibilangin lu budak, lu dibilangin lu budak, lu budak dibilangin lu curang lu kemarin, lu curang waktu pilpres, lu curang kemarin. Orang belum nyoblos udah coblosin duluan, lu curang lu. Kotak suara lu umpetin di mana kemarin, ha? Itu soal-soal itu kutip. Luar biasa. Gua aja lagi, na'udzubillah nih. Serem. Maka kita ini masih hidup mumpung ada kesempatan, ibu. Hari ini kita buktiin amalan di bulan Muharram ini apa? Yang pertama kita suruh puasa, kita udah lewatin kemarin puasa sunnah, hari Tasu'ah, hari Asyura, hari ke-9, hari ke-10 bulan Muharram. Ada amalan apa lagi di bulan Muharram ini? Ulama, guru-guru kita mengajarkan, bahkan Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Asyura, di bulan ke-10 daripada bulan Muharram, di hari ke-10, orang yang mengusap kepala anak yatim dengan menyantuninya, itu setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim, kita mendapatkan kebajikan luar biasa, pahalanya besar. Makanya kita santuni yatim, doanya langsung didengar Allah. Sumpahnya tokcer, jeritan batin anak yatim mengguncang aras. Hati-hati sama anak yatim, sumpahnya tokcer, manjur. Hati-hati sama yatim, bu. Nih sayang udah nggak punya bapak, saya yatim, bebe sama saya. Hati-hati. Menurut saya nggak diusap ntar kepala saya kalau disantunin di sini, dijeguk. Nih yatim luar biasa. Malam ini kita kebersamaan, kekompakan, kita patungan duit berupa harta, tenaga, pikiran buat bikin acara santunan seperti ini. Girang ini mereka anak-anak yatim kita. Kenapa? Karena anak yatim kita bukan makan enak di bulan Muharram saja,
bukan dikasih santunan di bulan Muharram saja. Ini satu apa? Momentum buat kita agar apa? Kita bisa memikirkan setiap bulannya buat anak-anak yatim kita, bukan sekedar sandang pangannya, tapi yang kita pikirkan pula beasiswa pendidikannya buat anak-anak yatim kita. Hidup berbagi itu enak, hidup berbagi enak. Bu, anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Saya yakin harta yang kita keluarin malam ini, 2 santunan anak yatim dan duafa, dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Alhamdulillah. Saya tahadus bin nikmah, punya majlis 4 hari 5 hari sebelum 10 Muharram. Saya broadcast melalui WA, melalui WhatsApp untuk ajakan donasi santunan yatim. Alhamdulillah dapat 4 hari saya broadcast itu, dana terkumpul buat anak-anak yatim 30 juta lebih. Luar biasa. Duit 30 juta lebih itu semuanya nggak boleh buat panitia, semuanya buat yatim. Saya bilang begitu, nggak ada yang tersisa. Panitia makan beli sendiri, saya yang tanggung, ngopi makan semua. Tapi duit itu jangan dicolek-colek, buat yatim semua. Beliin sembakonya, beliin makanannya, kasih santunannya uang cash. Luar biasa Bu. Orang mau berbondong-bondong, mau berjiwa sosialnya luar biasa, berbagi. Kenapa? Karena kita pengen hidup enak adanya orang lain, hidup enak adanya orang lain, nggak enak hidup sendirian. Anak-anak yatim kita di sini, mereka nggak berharap mereka jadi yatim. Siapa yang pengen jadi yatim? Nggak ada semuanya nih anak-anak kita yang kita santunin, nggak ada. Saya nggak pengen jadi yatim. Jeritan batin mereka itu, tapi kenyataannya Allah yang mau. Ini tanggung jawab kita. Artinya kita pikirin rame-rame. Nggak enak gak punya bapak. Saya ditinggal orang tua, bapak nggak punya, keluarga 9, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. Nggak enak nggak punya bapak, ngerasain sakit, ngerasain nggak enak, dihina yatim, disakiti, pengen seperti orang lain susah. Makanya kita ini sangat terharu Bu, panggilan hati kita untuk memberikan santunan mereka. Kita ingat bagaimana gak enaknya yatim. Rasulullah lahir ke muka bumi gak kenal muka bapaknya, udah yatim. Kita berbagi. Kenapa? Kita butuh orang tua laki. Bapak, sosok bapak kan luar biasa, perjuangannya siang malam nyari duit, berangkat gelap pulang gelap, buat istri dan suami, buat anak, semuanya buat keluarga. Kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Buat siapa semua? Buat anak, buat istri. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya udah kesiksa, udah ngantuk pengen tidur, tapi bapak luar biasa. Apa kata emaknya? Bapak lo ini bocah mah takut-takutin kayak bisa tidur, lu akal lu banyak. Bapak nakut-nakutin anak bisa buat tidur, akalnya nyari akal banyak. Bapak akal kita keluar rumah sampai di pojokan jendela bapak sambil nongkrong, emaknya ngomong tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketiduran karena ketakutan, padahal bapaknya yang anjingin. Bapak biasanya gitu, luar biasa. Ini perjuangan kita berbagi dengan anak-anak. Hidup enak adanya orang lain. Tadi guru kita, ustazah kita udah bilang, Umi, Masya Allah, hidup kayak 2 tangan, saling memerlukan. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu hidup. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata marbot masjid itu ustaz udah lama begitu kan, ngomong sendirian saya. Hidup enak adanya orang lain. Orang disebut kaya, kenapa? Ada yang miskin kok, bener. Disebut pejabat, kenapa? Karena ada rakyat. Gak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan.
Bener Bu? Ibu coba pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Wah, disepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kita buktiin malam ini, harta yang kita keluarkan, tenaga, pikiran. Dulu Nabi Sulaiman mobilisasi massa, semuanya pada nyumbang Bu, ngumpulin semuanya, umatnya dikumpulin, termasuk binatang pada nyumbang. Luar biasa zaman itu. Nabi Sulaiman binatang pada nyumbang, datang gajah datang nyumbang kebo, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang pun datang nyumbang semut. Akhirnya gajah berantem sama belalang di depan Nabi Sulaiman. Apa kata gajah? Hei belalang, sumbangan lo kecil amat. Gua nih gajah, sumbangan gua gede kerbau, gua lu sumbangan lu semut. Nabi Sulaiman senyum, langsung ditegur itu gajah sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kerbau wajar, kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar, kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang aneh itu datang gajah nyumbang semut, itu aneh. Duitnya banyak, rumahnya cakep, lo pangkat tinggi, jabatan, mobil mewah semuanya. Datang panitia, anak yatim santunan ngasih cereng, goceng, lecek buat pelit medit ke dia. Orang kalau udah pelit medit koret, bujut gasiran, bu pantat kuning. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habisnya jangan. Kalau gue beli nasi goreng duit gue habisnya ceban, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur ucus pada ngambang. Lu rasain dulu, makan pencarian lu. Sulit, medit.